Penyerang timnas Indonesia Ravel Strike memberikan tanggapannya terkait Ragnar Oratmangun yang berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Ravel Strike yang merupakan pemain keturunan sudah beberapa bulan bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mendapatkan debutnya di timnas Indonesia saat melawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 yang lalu. Terhitung ia sudah memiliki 3 caps bersama timnas Indonesia, termasuk saat melawan Irak. Pemain 20 tahun tersebut mengaku merasa seperti di rumah sendiri setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Oratmangun yang dikabarkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia, di mana pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard itu memiliki posisi yang sama. Ragnar Oratmangun bermain sebagai penyerang. Ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan juga gelandang serang. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda, kata Ravel Strike. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus. Saya mendengar dengan banyak kualitas, jadi itu bagus untuk tim, ujar Ravel Strike. Pemain timnas Indonesia Ravel Strike berpendapat bila rumput sintetis yang dipakai di Stadion Rizal Memorial Filipina jelek dan juga keras. Sejujurnya, di Belanda juga banyak lapangan yang memakai rumput sintetis, kata Ravel Strike saat konferensi pers jelang laga Senin 20 November 2023. Tetapi bukan maksud saya untuk mengejek atau tidak menghormati, tetapi di sini lapangan sangat jelek dan keras. Saya pikir karena tingginya mungkin rumputnya juga sangat keras. Ini lapangan yang sulit, sangat berbeda dengan yang ada di Belanda, tambah Ravel Strike. Di sisi lain soal persiapan melawan Filipina, Ravel Strike mengaku sangat siap untuk meraih kemenangan. Sekarang latihan terakhir sebelum laga. Saya pikir kami sudah bersiap dengan baik. Kami akan mencoba yang terbaik dan mengambil 3 poin, tegas Ravel Strike. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan arahan dari pelatih Sintayong ke skuad Garuda jelang menghadapi Filipina pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikatakan Sandy Walsh, Sintayong memberikan 3 instruksinya. Pertama, pemain timnas Indonesia diminta untuk berani dalam memegang bola. Kedua, mau berduel di atas lapangan. Dan terakhir, saling komunikasi antar pemain. Pelatih mengatakan agar saya dan teman-teman harus lebih berani pegang bola, duel dan komunikasi yang baik dengan sesama pemain, kata Sandy Walsh di laman resmi PSSI. Dan bagi Sandy Walsh, timnas Indonesia harus menang atas Filipina. Mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo terus dikabarkan bakal mendukangi Thailand. Kabar ini awalnya datang dari salah satu media Vietnam yakni Soha. Soha menyebut bahwa Park Hang-seo bersedia membuka negosiasi untuk menjadi pelatih timnas Thailand. Kali ini pelatih berusia 64 tahun itu bahkan disebut siap dibenci oleh supporter timnas Vietnam demi menjabat sebagai pelatih Thailand. Dan hal tersebut didasari dari interview yang dilakukan oleh Park Hang-seo bersama salah satu media asal Thailand. Selain itu, mantan pelatih timnas Vietnam itu juga mengaku tidak berkeberatan dibenci supporter Vietnam jika memimpin tim Thailand, tulis Soha. Di sisi lain tak menutup kemungkinan bila Park Hang-seo benar-benar akan menggantikan posisi Manu Volkic. Sintayong mengeluarkan peringatan untuk timnas Indonesia jelang melawan Filipina, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial Manila, Selasa 21 November 2023. Setelah kalah telak 1-5 dari Irak di laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong mengakui banyak kesalahan dilakukan para pemain Indonesia saat dikalahkan Irak. Untuk itu, Sintayong memberikan peringatan kepada Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan agar tidak melakukan kesalahan demi bisa meraih kemenangan atas Filipina. Saya kembali mengingatkan kepada para pemain agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti saat bertemu Irak sebelumnya, ujar Sintayong, sumber situs resmi PSSI. Pelatih Filipina Hans Michael West sesumbar bakal mendominasi timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni di Stadion Rizal Memorial Manila, Selasa 21 November. Saya memiliki ekspektasi lebih pada laga kedua. Saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki, kata West dikutip dari Rappler. Sementara itu, kepercayaan diri pelatih asal Jerman ini muncul karena saat melawan Vietnam, timnas Filipina bisa memberi tekanan, meski akhirnya kalah 0-2. Namun sayang, Filipina tak bisa membobol gawang Vietnam, meski punya beberapa peluang. West juga berasumsi level sepak bola Vietnam berada di atas Filipina, kalau level Indonesia tidak. West merasa level sepak bola Indonesia dan Filipina saat ini sama.
Siapa sangka ternyata Sintayong awalnya tidak menginginkan Sandy Walsh untuk didaftarkan sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu terungkap setelah ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani membeberkan awal mula sign pelatih nama Jordi Amat dan juga Sandy Walsh bisa membela timnas Indonesia. Hassani mengatakan Sandy Walsh sebenarnya bukan pilihan utama Sintayong. Juru latih timnas tersebut awalnya lebih memilih dua pemain yang gagal dinaturalisasi. Mereka adalah Miss Hilgers dan juga Kevin Dix. Menurut Hassani Abdul Ghani, setelah dua pemain tersebut menolak, Sintayong baru mengajukan nama Sandy. Ada 4 pemain, Shane Patinama, Jordi Amat, Miss Hilgers sama Kevin Dix, angkatan pertama, ungkap Hassani Abdul Ghani dinukil dari kanal YouTube Bebas Podcast. Tapi pada akhirnya Miss batal dan Kevin menolak. Kemudian Sintayong menggantikannya dengan nama Sandy Walsh yang saat ini sudah mengemas 3 penampilan bersama timnas Indonesia. Ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani akui ada pihak yang memang anti terhadap pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu ia ungkap dalam sebuah acara podcast bersama exco PSSI Arya Sinulinga. Diketahui timnas Indonesia dihuni oleh beberapa pemain keturunan yang sebelumnya diproses secara naturalisasi. Namun, adanya pemain naturalisasi tersebut justru menimbulkan perdebatan. Iya, jadi sensitif banget. Ada kelompoknya yang memang anti, sensitif. Ada yang anggap naturalisasi ini memang kayak jalan shortcut, membunuh talenta-talenta muda, jelas Hassani Abdul Ghani. Saya mengatakan kalau cara mikirnya gitu kita enggak maju-maju, kita kayak kodok di bawah tempuruk. Nah lalu, ini orang juga banyak enggak tahu, naturalisasi yang selama ini terangkat ini sangat berbeda, imbuh Hassani Abdul Ghani. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimistis timnya bisa mengalahkan Filipina. Selain itu, kemenangan ini jadi ajang untuk membangkitkan mental pemain setelah pada laga perdana kalah telak dari Irak. Sintayong menjelaskan mereka mengakui bahwa kemenangan atas Irak cukuplah pantas. Skuad Garuda menciptakan kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan tim lawan. Hal ini yang sudah mereka antisipasi untuk melawan Filipina nanti. Pelatih berusia 54 tahun ini menegaskan bahwa kemenangan lawan The Aztecs bukan jadi ajang balas dendam setelah mereka dipermalukan Irak. Menurutnya, skuad Garuda datang dengan tim terbaik dan tim lawan juga akan memberikan perlawanan yang sengit. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.